Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Unusia TV. Kita sekarang ada di konten Di balik pintu kelas. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang lumayan dicari-cari se-universitas. Bisa coba diperkenalkan diri Anda secara lengkap dan detail? Siap. Nama Dedi Tuharia, semester 8, Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial. Tinggal di Jakarta Utara, Komplek Asrama Yonang Air. Oke deh, jadi sekarang Dedi semester 8, Semester 8, Mas. jurusan psikologi. Kasih kita alasan, kenapa milih Unusia? Kenapa milih Unusia? Karena satu, kampusnya strategis di Jakarta Pusat, apalagi di Menteng. Kedua, karena emang basic keluarga juga ada Nahdlatul Ulama dari orang tua, dari bapak, dari mama, itu secara tidak langsung. Dan juga harganya terjangkau untuk kita. Oke, itu alasan dari Iya. Dedi gua. Dari itu. Oke, sekarang tadi semester 8 ya? Semester 8, Jurusan masuk semester psikologi. 8. Kita mau nanya nih, apa yang bikin lu yakin ngambil jurusan psikologi? Kenapa gue yakin ngambil psikologi? Satu, gue lihat dari lingkungan gue dulu awal kenapa gue ngambil psikologi. Karena basic rata-rata di sono itu pas di saat gue lulus SMA itu emang temen-temen nggak terdekat sih, maksud temen-temen itu kadang emang ada yang belum bekerja. Makanya kenapa gue ngambil psikologi, karena gue mau jadi HRD. Yang gue tahu pada saat itu pemahaman di SMA gue pengen jadi HRD, intinya gue mau jadi orang dalam lah buat kawan-kawan gue. Jadi di saat gue jadi HRD mereka bisa kerja walaupun jurusannya sesuai dengan kemampuannya mereka. Nggak kemungkinan gue sebagai orang dalam gue kayak main masukin aja, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Kayak misalkan karena niat gue di situ awal, cuman kesini udah di semester 8 nggak taunya soal mental ini perlu. Iya, apalagi basic ada apa dengan mental? Iya, karena basic di lingkungan namanya utara ya kan, keras gitu loh. Maksudnya mentalnya tuh emang bener-bener ya oke lah. Kalau soal ngomong kayak kita bahasa gangan kita kayak ngomong biasa-biasa tuh, kalau emang kita deket sih fine-fine aja. Cuman ini sebenarnya itu kalau emang dilihat dari psikologi tuh mentalnya tuh ada kayak bahasa-bahasa yang emang sebenarnya nggak harus diucapkan, tapi sebenarnya itu cuman relate di gangan gitu loh. Maksudnya kayak bahasa gangan tuh, tapi nggak, sebenarnya kalau untuk dilihat dari kacamata psikologi tuh kayak nggak pantas untuk disebutin untuk sekarang ya. Cuman kalau untuk di Maba ya itu gue pengen jadi orang dalam pas gue lulus SMA. Oke, jadi lu yakin ngambil jurusan psikologi karena lu mau jadi orang dalam supaya teman-teman lu bisa kerja lewat lu Pada saat itu. Oke, sekarang di semester 8 ini lu ngerasa salah nggak ngambil jurusan psikologi? Salah untuk personal, gue salah karena sikap gue juga yang terkadang kayak gitu, nggak ngelihat asal-asal jeplak juga. Cuman ya itu maksudnya kan namanya kan belajar, maksudnya seenggaknya ada batasan-batasan yang emang gue nggak sebutin, kayak ngomong secara yang emang bakal ngejatuhin, yang bikin down mental sekitar gua, terdekat gua lah, circle gua. Oke, gitu. jadi di semester 8 lu ngerasa Udah mulai kerasa salah jurusan. salah jurusan. Kira-kira sebenarnya apa jurusan yang cocok sekarang buat lu? Jurusan cocok buat gua hukum kayaknya, sama teknik. Bukan teknik, apa sih itu, kayak bagian yang di pelabuhan tuh, manajemen transportasi darat. Oke, jadi
Di semester 8 ini lu ngira bahwa lu tuh lebih cocok di hukum sama di transportasi darat. Iya. Gue baru tahu ada jurusan transportasi darat. Oke, sekarang ceritain apa pengalaman menarik lu di prodi psikologi. Pengalaman gue di psikologi, ketemu orang-orang yang emang pada saat itu yang emang jauh banget dari lingkungan gue. Maksudnya kayak yang bener-bener nggak taunya, karena kan kalau di psikologi ini kayak kita ngobrol di kelas itu emang ngomong itu terbuka, karena kan dosennya kan secara nggak langsung kan psikolog, emang bener-bener psikolog, jadi kayak ngomong ini kan emang nggak bisa kita tutup-tutupin, jadi kita tahu kayak permasalahan yang emang sebenarnya ada loh yang lebih parah dari elu gitu loh. Kayak misalkan kayak gue yang cuman kayak leha-leha yang kayak cuman kayak kuliah pulang gitu loh. Pas di saat kayak ada momen lagi itu, momen Pak Faisal kalau nggak salah itu yang emang bener terapi, salah satunya itu terapi buat berhenti ngerokok salah satunya, sama yang emang metode kayak totok saraf gitu. Nah itu yang emang bener-bener kayak orang itu bener-bener gue tahu permasalahan dia, kayak yang setahu gue di kelas dia ini fine-fine aja, tapi di saat satu momen pelajaran psikologi yang emang lagi itu diajarin itu yang bener-bener keluar semuanya, gue tahu jadi kayak anjir nggak gue doang anjing, kayak ini yang parah bener loh. Walaupun kayak kalau kayak kayak gue yang emang bener parah cuman kayak perihal masalah sikap atau gimana, kayak nggak taunya emang nih ada yang emang bener anak yang bener-bener down banget gitu loh, kayak mentalnya bener-bener ini tapi masih bisa gitu loh, masih bisa mau nyelesain kuliah ini gitu. Oke, jadi itu cerita menarik Iya. dari balik jurusan psikologi yang lu ceritakan. Nah, sekarang gue mau nanya soal selama lu 8 semester ini, prestasi apa yang pernah lu dapat? Personal apa hima nih? Terserah. Lu mau personal, mau hima dan lain-lain. Prestasi apa sih yang pernah lu dapat selama 8 semester ini? Kalau untuk ini sih, kalau untuk personal gue lebih ke non akademik sih, olahraga. Contohnya Kayak juara futsal gitu, tingkat apa nih? tingkat kelurahan. Juara futsal tingkat kelurahan. Iya, antar RW. Prestasi Pribadi. Cuman kalau selama untuk di jurusan psikologi, ada nggak prestasi yang lu ikutin selama di jurusan ini? kalau untuk di psikologi basicnya gue nggak terlalu sih, maksudnya karena guanya juga orang kebanyakan di belakang layar gitu, maksudnya kayak nge-backup anak-anak yang mau maju. Prestasi gue itu bikin Debbie jadi ketua hima. Udah Bikin orang jadi ketua hima. ketua hima udah itu prestasi gue di hima. Dad, gue mau nanya dong, Dad. Pernah nggak sih lu kesel sama dosen? Pernah nggak kesel sama dosen? Pernah. Kenapa? Nggak usah disebutin dosennya ya, asik. Kenapa aja? Kenapa? Karena gini, deal-dealan pada saat itu dosennya ini nggak masuk karena plat nomornya dia ganjil dan genap. Jadi dia masuk yang emang di plat nomornya doang. Oke. Tapi di saat pas penginputan nilai gua, padahal gua masuk terus. Kan gua bingung. Iya asli itu. Jadi lu kesel sama dia Karena perihal itu. Cuman kalau untuk personal sama dia itu gua cocok karena gue minta konsultasi soal hima, karena dari saat itu gue pengurus hima di bagian sosial. Nah gue pernah ngadain yang namanya kayak ngajar anak itu di daerah Kelurahan Tambora, walaupun gak pakai badan hima, tapi gue kayak konsultasi sama dia itu kayak gambaran apa yang harus gue lakuin itu dari dia dapet. Cuman kalau untuk soal dia yang di kampusnya ya gue soal itu aja, terkait gue udah masuk terus, dia yang gak masuk, nilai gue dan gak ada alasan sampai sekarang semester 8 masih digantung. Itu yang bikin lu kesel ya? Iya. Kalau dosen favorit lu siapa? Dosen favorit gue baru nemu di semester 5, Siapa? Ibu Mariam Alatos. Ibu Mariam Alatos. Iya, di dosen favoritnya Dedi. Semester 5 atau semester 4? Semester 3 kayaknya. Semester 3 ya, semester 3. Semester 3. Semester 3. Nah, selama 8 semester ini deh. Selama 8 semester Sebelum pindah. kuliah ini, lu pernah nggak sih coba nanganin orang kayak ala-ala psikiater gitu? Sering.
Sering. Di gangan. Pengalaman. Enggak sih, kayak ala-ala terkait emang doi, cuman gua nggak nanganin sendiri, maksudnya nanganinnya dia cerita ke gua tapi kayak permasalahan dia ini gue limpahin, kayak salah satunya ke Bu Mariam ini. Ke Bu Mariam ini gue pernah terkait ada salah satu saudara gua lah, yaitu terkait bener-bener down parah terkait mentalnya dia, cuman ya gitu, gua nggak nanganin, gue cuman kayak jadi bisa dibilang ya anak-anak psikologi jadi tempat sampah lah, kayak udah nampung nih, udah nanti ngebuangnya kita yang ngebuangin, dia yang buang sampah tapi kita yang ngebuangin sampahnya dia nanti gitu loh. Oke. Jadi lu pernah ya nanganin orang? Sering. Nanganin orang ala-ala psikiater gitu ya? Nah kalau ngehipnotis orang lu pernah nggak? Nggak pernah sih. Nggak pernah? Ngebohongin dia, nggak kayak hipnotis sih. Oke. Lu ngehipnotis orang nggak pernah? Nggak pernah, nggak sampai. Sekarang kalau ada nih misalnya, kalau ada calon mahasiswa yang mau ngambil jurusan psikologi, apa pesan yang mau lu kasih? Pesan gue, ya udah jalanin aja. Karena gue nggak mau cerita biar lu tahu sendiri. Cuman pesan gue, lakukan apapun asal jangan jadi Tuhan, jangan so tau dah lu. Jangan jadi Tuhan. Udah itu sih. Jalan, karena ya kayak gua, maksudnya lu bakal tahu nanti di semester-semester yang emang, karena yang saran ya, semester 1 semester 2 nggak apa-apa lu kayak bilang kayak lu masuk psikologi di jurusan psikologi, cuman di semester 3 ini lu harus bisa nentuin, karena lu harus bisa punya gambaran, karena jangan sampai kayak gua di semester 5 itu karena udah nggak bisa pindah jurusan kan di semester 3, jadi lu harus tahu di semester, karena di semester 2 itu kan ada psikologi dasar. Nah, lu harus tahu di situ, lu cocok apa enggak. Saran gue sih lu konsultasi dulu ke dosen-dosennya dulu. Pas udah di semester 2 itu di psikologi dasarnya udah di saat ketemu. Karena kan semester 1, semester 2 masih pelajaran umum. Nah, pas udah daftar pelajaran prodinya masing-masing, psikologi dasar itu ya lu cari tahu karena lu udah kenal sama dosennya, coba cari tahu internalnya dia dulu, personal sama dia, ngobrol secara personal. Di psikologi ini kayak gimana, kedepannya gimana. Kalau emang lu niatnya untuk berkarir, karirnya kemana aja, jangkauannya itu kemana aja, dan emang yang nge-backup itu ngedorong di belakangnya itu lu harus ngapain, entah lu harus masuk organisasi atau emang lu harus deket personal sama dosennya dia pribadi, karena ya itu yang bakal nge-backup lu di belakangnya. Maksudnya harus ada apa sih kalau di itu tuh pelecut di belakangnya itu tuh, harus ada yang ngedorong dari belakangnya itu, nggak kemauan lu itu doang, karena ya belajar dari pengalaman gue, support sistemnya gitu. Ya lu pengen jadi HRD kalau di belakang lu kagak ada orang yang emang di bidangnya, udah skip. Selama lu kuliah di UNUS ya 8 semester ini, siapa perempuan paling cantik di UNUS ya? Versi lu. Versi gue cakep sih. Sebutin satu, siapa versi lu yang paling cantik? Siapa ya? Gak ada sih Bang. Gak ada, lu gak suka perempuan? Lu gak suka? Bukan gak suka, maksudnya punya keunikannya masing-masing yang gua kenal ya. Cuman kalau untuk kayak natap cuman kayak sekilas doang tuh, ada anak weekend. Siapa namanya? Itu PAI tapi gua nggak tahu. Siapa namanya? Tapi sih namanya itu yang tenar tuh Mariam itu ya? Mariam bukan sih yang kelasnya Rizky Pratama? Ya nggak tahu. Itu tuh PAI. Sampai lu salah orang. Jangan sampai salah. Siapa sih itu namanya? Dia kayaknya udah keluar dah. Kayaknya udah keluar. Itu cuman sekilas mata ya maksudnya. Cuman kalau kayak untuk personal yang lainnya mah punya keunikannya masing-masing. Yang lu anggap cantik versi lu? Maksudnya tatap mata ya. Maksudnya sekilas mata doang, di luar doang. Kalau untuk personalnya kan karena yang cakep-cakep ini untuk kayak komunikasi kan jarang komunikasi. Gak usah panik. Cuma kalau Mariam ini kayak sebatas sekilas mata doang, nggak sampai kayak ngobrol-ngobrol gitu loh. Oke. Mariam berarti jawaban. Mariam bukan sih itu namanya? Yes, Mariam. Pokoknya PAI itulah. Oke, Dek. Karena dari tadi lu udah jawab banyak pertanyaan, ini pertanyaan pamungkas terakhir yang lu harus jawab dan sekaligus harus lu pikirkan baik-baik. Kalau sekarang di depan lu
ada Pak Rektor, lu mau ngomong apa? Pak Rektor. Yes. Kalau saya ada Pak Rektor, Kalau sekarang di depan lu ada Pak Rektor, lu mau ngomong apa? kan karena saya bayaran baik yang nunggak, karena saya mau KKN, mau apa, saya bikin KKN dulu aja biar saya cepat lulus. Masalah pembayaran Josul udah itu aja. Udah selesai di situ. Yang penting bantu di situ aja. Udah selesai. Program saya jalanin kayak ngulang-ngulang KKN, wisuda. Nah, kalau emang nanti ada masih masalah administrasi bisa dicicil. Gimana kalau di depan lu ada Pak Rektor, lu ngomongnya gimana? Bilangnya gimana? Ini rektor yang sekarang kan Yo. Mas Juri ya? Yes. Ya gitu Mas, tolong dibantu adik-adik. Tolong dibantu karena mau lulus juga kan, ngebantu program kampus biar yang lulusnya juga banyak. Ya itu paling terkait soal administrasi ya bisa didiskusikan dulu. Yang penting kita ngejalanin programnya kayak KKN, magang gitu sama tugas-tugas. Wisuda selesai, ya itu masalah administrasi diselesaikan di setelah itunya. Gitu sih, Mas. Terima kasih Mas Juri. Semoga tersampaikan pesan-pesan dari anak-anak pinggiran ibu kota. Oke, jadi itu yang mau lu sampaikan sekarang gitu? Iya. Oke, itu pertanyaan pamungkas dari kita. Thank you, Ded. Siap, terima kasih. Mas buat datang di sini. Sukses Jauh-jauh dari Unusia Jakarta Utara. TV. Thank you banget buat kedatangannya. Oke, kita akhiri dan sampai jumpa di konten selanjutnya.